kasih Ananda sudah datang menemui Ibu pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dara Lisa Fermi, bisa dipanggil Ibu Dara. Dengan Ananda sendiri, Saya Putri, Bu. Oh, Putri. Iya. Putri dari mana? Dari mana? Dari tempat kakak, Bu. Dari tempat kakak. Ya. Putri asal mana? Asalnya Prapanjang, Bu. Oh, Prapanjang. Jauh ya ke sini? Iya, Bu. Tapi udah kesini dari kemarin. Oh, baik. Sebelumnya apakah Putri sudah pernah konseling? Belum, Bu. Belum. Kalau untuk konseling sendiri, apakah Putri sudah tahu? Setahu Putri, konseling itu cuma tempat cerita, Bu. Untuk cerita. Ya. Itu tidak salah, tapi Ibu lebih menjelaskan lagi kalau konseling itu merupakan pertemuan antara dua orang yang mana Ibu sebagai konselor dan Putri sebagai kliennya, yang nantinya akan ada juga sesi tanya jawab yang mana Ibu bertanya, Putri menjawab, ataupun sebaliknya Putri bertanya, Ibu menjawab. Nah, di sini kita akan bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang Putri alami di kehidupan Putri sehari-hari. Nah, di sini Putri tidak perlu khawatir kalau cerita Putri atau keterangan yang Putri berikan akan diketahui oleh orang lain, karena di sini Ibu memiliki azas kerahasiaan. Ibu memakai azas kerahasiaan yang mana Ibu tidak akan membocorkan ataupun memberitahu pihak lain yang tidak perlu mengetahui permasalahan yang Putri sampaikan. Nah, di sini Ibu juga mengharapkan Putri terbuka dan tanpa paksaan dalam menceritakan apa yang Putri rasakan. Sampai di sini apakah Putri mengerti? Mengerti. Ada yang ingin Putri tanyakan? Tapi beneran apa enggak, Bu? Iya, karena di sini Ibu memiliki kode etik yang mana Ibu akan menjaga kerahasiaan apapun yang disampaikan oleh klien Ibu. Apakah Putri sudah nyaman? Sudah. Coba Putri ceritakan apa yang Putri rasakan. Mana ya, Bu? Putri merasa kalau Putri itu kesulitan untuk mengatur emosi Putri, Bu. Jadi setiap kali Putri ingin susah Putri untuk mengontrol emosinya itu. Kadang dampaknya itu ke yang di sekitar Putri, Bu. Biasanya emosi seperti apa yang Putri rasakan? Ya kan, kalau misalnya marah Putri itu yang meluap-luap, Bu. Padahal cuma masalah sepele. Jadi kalau masalah sepele pun jadi besar, meluap-luap itu lah, Bu. Susah Putri buat kontrolnya, Bu. Biasanya emosi itu muncul pada saat apa? Misalnya salah sepele apa, Bu? Kalau misalnya Putri sebenarnya mungkin itu karena pikiran Putri juga sendiri, Bu. Jadi Putri mikirnya gini, nanti nggak sesuai sama yang Putri pikirin itu, jadi suka emosi aja, Bu. Kadang juga sedih, nggak nentu, Bu. Perasaan itu campur aduk gitu, Bu. Biasanya saat emosi itu Putri rasakan, apa yang Putri lakukan? Putri kadang sering tapi kalau marahnya, Bu, sama benda-benda di sekitar bisa Putri banting semua. Terus kalau itu kesal sama diri sendiri, kadang mukul sendiri, kalau enggak jamban aku sendiri, Bu. Gitu, Bu. Apakah pernah ada satu momen kayaknya misalnya Putri merasa kesal atau apa sampai emosi Putri itu tidak terkendali? Ada, Bu. Itu, Bu, Putri berantem sama Bu.
Ibu. Kan mana ya Bu? Eh, kan berantem Bu, jadi Putri merasa Putri udah ngasih yang terbaik, tapi di sana kan Putri tetap juga tetap jadi salah Bu. Jadi sama kalau berantemnya di handphone Bu, HP itu sampai Putri banting Bu, sampai rusak. Nah, baik. Ibu paham apa yang Putri rasakan, bagaimana susahnya mengontrol emosi yang sulit dikendalikan yang bisa meledak sewaktu-waktu. Nah, di sini apakah Ibu ada sebuah permainan yang dapat membantu Putri untuk lebih bisa mengontrol emosi Putri agar tidak meledak-ledak, tidak meledak-ledak. Apakah Putri bersedia? Dia Di sini Ibu memiliki balon yang mana diibaratkan balon ini sebagai perasaan atau diri Putri, yang mana jika ditiup, tiupan itu yang masuk ke balon ini merupakan semua emosi yang Putri rasakan. Misalnya kesal yang Putri rasakan kepada orang, dia bertambah besar. Misalnya marah Putri karena misalnya ada yang tidak sesuai ekspektasi Putri, dan nantinya itu akan semakin membesar, yang akan nantinya sewaktu-waktu akan meledak. Nah, coba Putri contohkan. Coba Putri tiup, misalnya satu tiupan itu seperti kekesalan atau emosi yang Putri rasakan, misalnya sedih, marah, ataupun apa yang Putri rasakan. Sampai misalnya Putri itu merasa itu tuh sudah penuh. Sudah. Nah, di sini ibaratkan semua emosi yang Putri rasakan, misalnya marah, sedih. Nah, di sini setiap Putri merasakan semua emosi, semuanya terpendam di sini. Nah, caranya bagaimana Putri itu bisa untuk mengontrol emosi-emosi Putri ini agar tidak meledak, karena semakin banyak emosi yang Putri rasakan, yang Putri pendam, sewaktu-waktu akan meledak. Seperti yang Putri rasakan itu, yang Putri lakukan yaitu kayak membanting barang, menyakiti diri sendiri. Nah, coba misalnya Putri melakukan kayak beberapa teknik yang mungkin akan merilekskan Putri. Misalnya dengan Putri menarik nafas terlebih dahulu. Coba praktekkan. Naik nafas terlebih dahulu, lalu hembuskan. Lakukan itu berulang saat Putri merasakan emosi Putri tersebut lagi tidak terkontrol. Putri coba mencari tempat yang Putri rasa aman, nyaman, yang bisa menurunkan atau meredakan emosi yang Putri rasakan. Nah, di sini setiap Putri melakukan cara-cara untuk mengurangi rasa emosi Putri itu, coba lepaskan angin tersebut. Nah, perlahan-perlahan akan kembali mengecil, akan kembali mereda, agar tidak terjadi ledakan masalah, ledakan emosi yang Putri rasakan itu. Nah, di sini apakah Putri paham dengan apa yang kita lakukan tadi? Apa yang Putri dapatkan dari yang kita lakukan tadi? Kalau misalnya Putri lagi emosi itu, bisa Putri dengan merilekskannya dengan menarik
nafas perlahan, terus kemudian Putri hembuskan perlahan dulu. Terus kalau misalnya Putri harus bisa kontrol emosi Putri biar emosi itu tidak meledak-ledak. Baik, bagus. Itu pilihan yang tepat. Nah, jadi kita telah melakukan kegiatan yang maknanya itu mau membantu mengibaratkan perasaan dan masalah Putri. Nah, di sini kapan kira-kira ibu bisa mendapatkan lagi informasi bahwa Putri telah melakukan langkah-langkah yang akan Putri lakukan besoknya? Mungkin minggu depan. Nah, baik. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Putri sudah datang menemui ibu dan berbagi cerita kepada ibu. Nah, ibu yakin Putri bisa menghadapi semuanya, dan ibu yakin semuanya akan baik-baik saja ketika kita menghadapinya dengan tenang. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya.